3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Lanjutkan cerita sebelumnya, di mana petir malapetaka mengambil perwujudan Shiorou. Suke sangat kaget melihat ini semua. Lalu dia mengenang masa-masa di mana dia bertemu dengan Shiorou. Dulu di negara api, pegunungan 5 elemen, di kaki gunung Setetianwu, semua terjadi di desa Pansan. Itu semua teringat sangat jelas. Aku bertemu dengan Shiorou untuk pertama kalinya. Lalu Shiorou jatuh di tanganku. Perasaan ini masih sangat jelas terasa. Shiorou selalu menempati posisi yang penting di dalam pikiranku. Aku hampir tidak pernah menyebutkannya pada orang lain. Itu adalah rahasia berhargaku. Aku menyembunyikannya sangat dalam dengan hati-hati. Dan aku tidak ingin orang lain melihatnya. Setelah Ace membangkitkannya, aku masih punya waktu untuk bertemu dengannya di masa depan. Aku sudah membayangkan dalam pikiranku berkali-kali adegan di mana kita akan bertemu kembali. Tapi aku nggak menduga, inkarnasinya malah disalin oleh surga. Suke berkata, "Dewa sialan, kau sungguh berani sekali. Berani-beraninya kau mengubahnya menjadi malapetaka dan mendatangkannya kepadaku. Kau pikir kau itu siapa? Berani-beraninya melakukan ini." Suke mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Aura ini mengguncangkan semua orang yang menonton di situ. Fairy Nisang berkata, "Bukankah itu Fairy Yurou? Kenapa anak itu sangat marah?" Brechixia berkata, "Itu Shiorou. Ternyata bakat Shiorou bahkan lebih tinggi dari Celestial Emperor Yongchen." Duan Jude bertanya, "Siapa itu Shiorou? Aku tidak pernah mendengar dia menyebutkannya." Dalam hati Brechixia, sejauh yang aku tahu, sebagian besar perjalanan Sukiwe di Jalan Immortal adalah untuk membangkitkan kembali Shiorou. Malapetaka surga ini benar-benar kejam pada Sukiwe. Sukiwe berkata, "Aku akan menghitung sampai 3. Tarik kembali bayangan itu." Duan Jude mulai panik. Sungguh evil spirit ki yang sangat kuat. Bocah itu tidak akan gila kan? Apakah dia masih bisa sadar? Ergozi berkata, "Itu adalah evil spirit ki yang dia serap di tungku langit dan bumi. Kekuatan celestial yang melebur di sana semuanya mengandung terlalu banyak kebencian. Setelah dia menyerap semuanya, evil spirit ki itu juga masuk ke dalam tubuhnya." Saat Sukiwe mulai menghitung, petir humanoid itu langsung menyerang Sukiwe. Serangannya begitu kuat, sampai-sampai Sukiwe terpental begitu jauh. Fairy Nisang berkata, "Sungguh kekuatan yang luar biasa. Padahal dia sama-sama di Tai Immortal, tapi Yurou lebih kuat dari Celestial Emperor Yongchen." Meskipun diserang seperti itu, Sukiwe masih bisa bangkit kembali. Dan dia terus menghitung. Ini sudah hitungan kedua. "Shiorou, tenang aja. Tidak peduli kau itu bayangan atau semacamnya, aku tidak akan menyerangmu." Ergozi berkata, meskipun dia dirasuki oleh evil spirit ki, dia masih tetap sadar. Sungguh tekad yang kuat. Petir humanoid ini kembali menyerang Sukiwe. Kyuchili berkomentar, "Itu adalah kemampuan untuk mengendalikan 5 elemen. Fisik macam apa yang dimiliki wanita itu?" Brechixia berkata, "Shiorou memiliki tubuh 5 elemen kuno. Dia terlahir untuk mengendalikan 5 elemen." Duan Jude berkata, "Lalu bukankah itu berarti Sukiwe tidak punya kesempatan untuk menang? Apa yang akan dia lakukan jika semuanya itu tersegel?" Brechixia menjelaskan lagi, setelah terbelenggu oleh kekuatan 5 elemen Shiorou, celestial artefak atau hukum apapun tidak akan bisa diaktifkan. Meskipun dalam keadaan diserang, Sukiwe tetap menghitung. Sekarang sudah masuk di hitungan ketiga. Kini Sukiwe melawan balik. Serangan yang menekan Sukiwe langsung dilepaskan dengan sangat mudah.
Precisia berkata lagi, satu-satunya kesempatan untuk menang adalah dengan mengandalkan kekuatan 5 elemen yang lebih kuat untuk menghancurkan segel Xiaorou dengan paksa. Kultivator biasa hanya memiliki 1 akar spiritual dan sama sekali tidak mungkin untuk berlatih 5 elemen sekaligus. Sekali mereka terjebak oleh Xiaorou, mereka akan mati. Tapi Suqiwei, dia adalah seorang yang memiliki akar spiritual 5 elemen. Dengan mengandalkan basis kultivasi yang telah diakumulasikan selama bertahun-tahun, kekuatan 5 elemen di dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Xiaorou. Suqiwei berkata lagi, Xiaorou, tenang aja. Aku tidak akan menyakitimu. Mo Juchen berkata. Dengan satu lambaian tangan, dia bisa menyalakan nyala api yang sangat kuat. Duan Jude menambahkan, meskipun tribulasinya belum selesai, kekuatan anak itu sudah mencapai puncak dari Celestial of the Great All Embers Heaven. Tapi Precisia berkata, enggak, hanya dengan itu dia tidak akan bisa menahan 5 elemen kuno. Meskipun nyala api itu sangat kuat, tapi bagaimanapun juga itu tidak luput dari 5 elemen. Dan Xiaorou bisa menghilangkannya hanya dengan lambaian tangan. Suqiwei berkata, bakat Xiaorou memang sangat hebat. Lalu Suqiwei mengeluarkan sebuah api yang besar. Tapi di tengah jalan, api itu tiba-tiba menyebar. Api yang menyebar itu mulai menangkap Xiaorou. Ergozi pun kaget karena Suqiwei bisa menangkap Xiaorou. Suqiwei berkata, Xiaorou belum pernah berhubungan dengan jalan kultivasi immortal sebelumnya. Dan tubuh 5 elemen kunonya juga didapat dari manfaat kelahirannya kembali. Dalam hal pengalaman tempur, dia benar-benar sangat awam. Setelah Suqiwei menangkap tubuh dari Xiaorou dengan api, dia mengeluarkan sebuah petir. Petir ini berbentuk seperti cambuk dan mulai menangkap tangan dari Xiaorou. Ferenisang berkata, api dan petir. Ternyata anak itu punya 2 akar spiritual. Belum tahu aja dia, ketua fraksi kita punya 5 akar spiritual. Dalam posisi tertangkap, Xiaorou mencoba untuk melepaskan belenggunya. Dengan kekuatan murninya, dia melepaskan belenggu-belenggu itu. Qiuqili berkata, serangan anak itu terlihat kuat, tapi dia tidak ingin menyakiti bayangan itu. Bahkan, jika bayangan petir malapetaka itu terjebak berkali-kali, itu tidak ada gunanya. Suqiwei berkata lagi, Xiaorou, aku pasti akan mengajarimu saat kita bertemu lain kali. Kau itu masih punya banyak hal yang harus ditingkatkan. Kau ini terlalu mengandalkan 5 elemen kunomu. Kau mencoba mengendalikan 5 elemen untuk memusnahkan semua serangan. Metode ini memang bagus untuk lawan tunggal di TI Immortal. Tapi sekali kau menghadapi banyak serangan dari yang bisa kau tangani, kau hanya bisa dikalahkan secara pasif. Precisia juga menyetujuinya. Suqiwei benar, tapi masalahnya bagaimana cara Suqiwei untuk mengalahkan Xiaorou tanpa menyakitinya? Suqiwei berkata lagi, aku sudah bilang di awal, aku tidak akan menyakitimu. Semua ini salah dewa busuk itu. Suqiwei berteriak, semuanya, dengarlah. Berkumpullah anggota fraksi ledakan surgawi. Mo Juchen bingung. Anggota fraksi ledakan surgawi? Memangnya siapa yang akan merespon? Precisia bertanya. Apakah anggota fraksi ledakan surgawi yang lainnya datang ke benua langit? Ergozi berkata, kecuali Nona Liu dan Tairitian, tidak ada siapapun lagi sisanya. Yang tersisa cuman kita doang. Tiba-tiba muncul orang-orang bertopeng di sekitar Suqiwei. Mereka berkata, semua anggota fraksi ledakan surgawi sudah datang. Silakan pemimpin fraksi memberi perintah. Pas awal melihat ini, Ergozi kaget. Kenapa ada banyak anggota fraksi ledakan surgawi? Suqiwei berkata, cepat kau tangkap Xiaorou. Cukup batasi gerakannya saja, tapi jangan sampai menyakitinya. Baik pemimpin, Ferenisang berkata. Mereka semua ini berada di ranah TI Immortal. Dari mana sebenarnya asal-usul dari fraksi ledakan surgawi ini? Ternyata mereka memiliki latar belakang seperti ini. Sekarang Ergozi baru sadar. Ternyata anak itu sedang acting lagi. Duan Jude menambahkan, itu adalah formasi yang kita gunakan. Orang tua ini hampir tertipu olehnya. Itu adalah bayangan yang terbentuk dari evil spirit yang terkumpul. Berkat peningkatan dari formasi, setiap bayangan memiliki 50% dari kekuatan Suqiwei. Awalnya itu digunakan untuk berurusan dengan para Celestial King. Tapi aku nggak menduga para Celestial King itu ternyata sangat rentan. Menghadapi serangan dari begitu banyak lawan, Xiaorou juga pasti akan merasa kesulitan. Ferenisang berkata, Fairy Yurou dan Xiaorou. Qiuqili bertanya, Nisang, ada apa denganmu? Dia berkata, ini aneh. Saat Fairy Yurou diterima di keluarga Celestial Emperor Yongchen, dia kehilangan sebagian ingatannya. Katanya, itu adalah ingatan tentang urusan fananya. Karena itu tidak penting untuk kultivasinya, jadi dia tidak mencari tahu tentang itu. Setelah Fei Yurou di bawah komando Celestial Emperor Yongchen, dia menunjukkan bakat yang luar biasa dan memiliki kecepatan kultivasi yang tak tertandingi. Celestial Emperor Yongchen menyadari bahwa itu semua karena dia kehilangan ingatannya. Berkat itu, dia bisa berlatih tanpa pikiran dan keterikatan. Jadi Celestial Emperor Yongchen mengeluarkan perintah rahasia untuk melarang siapapun membicarakan masa lalu Fei Yurou untuk mencegah ingatannya pulih. Dari penampilan anak itu, dia jelas mengenal Fei Yurou. Dan yang dia ketahui, kemungkinan adalah masa lalu dari Fairy Yurou. Itu adalah ingatannya yang hilang. Qiuqili bertanya, terus kenapa? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Untungnya, itu hanyalah bayangan Fairy Yurou. Itu tidak memiliki kesadarannya. Jadi, ingatannya tidak akan terhubung dengan tubuhnya. Kita tunggu saja sampai anak itu menyelesaikan ujian malapetaka.
Aku pasti akan membunuhnya secepat mungkin. Siapapun yang mengancam rencana Celestial Emperor harus segera dilenyapkan, Kyuchili berkata. Hahaha, Holy Moon Temple-mu hanya berpura-pura menjadi orang benar. Orang-orang yang tidak setuju dengan kalian akan langsung dibunuh. Terus apa bedanya gaya kalian dengan Celestial Demon Temple kami? Hei Kyuchili, kau itu adalah targetku juga. Dari kejauhan, Richixia merasakan aura dari Fairy Nisang. Fairy Nisang mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat. Untuk targetnya, apakah itu Sukyue? Fairy Nisang kesini seharusnya untuk memburu Kyuchili. Kenapa niat membunuhnya diarahkan pada Sukyue? Itu pasti karena Xiaorou. Setelah diterima sebagai murid langsung dari Celestial Emperor Yongchen, Xiaorou membuat kemajuan yang sangat pesat. Faktor apapun yang akan mempengaruhi Xiaorou akan disingkirkan. Dia ini pasti menyadari bahwa Sukyue adalah faktor yang bisa mempengaruhinya, sehingga dia harus menyingkirkan Sukyue sesegera mungkin. Fairy Nisang juga merupakan seorang yang dibesarkan oleh Celestial Emperor Yongchen, dan dia ini sangat kuat. Jika dia ingin melakukannya, apapun yang terjadi, aku harus menghentikannya. Di sisi Fairy Nisang, Evil Spirit kini masih sangatlah kuat. Aku tidak bisa mendekatinya dengan mudah. Dan juga ada banyak formasi yang tersembunyi di tanah. Bahkan mungkin itu bisa menjebakku. Hei bocah, aku nggak tahu apa yang kau andalkan untuk bertahan dari Evil Spirit Ki yang sangat kuat ini. Tapi saat kau menyelesaikan tribulasimu, itu adalah saat kematianmu. Di sisi Sukyue, dia berpikir, karena aku harus melewati ujian untuk Celestial of the Great All Embers Heaven, kekuatan bayangan Xiaorou tidak hanya berada di Tai Immortal, dia berada di Celestial Great All Embers Heaven. Di posisinya sekarang, dia hanya bisa bertahan dari serangan banyak bayanganku. Xiaorou tidak akan bisa membuat masalah untuk sementara kepadaku. Jadi, lebih baik aku segera menyingkirkan masalah utamanya. Dewa tua, sekarang adalah giliranmu. Sukyue menatap ke arah langit. Donjude berkata, apa yang ingin dilakukan anak itu? Mo Juchen menambahkan, dia tiba-tiba mengirimkan niat membunuh ke arah langit. Richixia berkata, petir malapetaka muncul karena tahu surga, dan dia tidak ingin menyerang Xiaorou. Apa mungkin dia... Ergozi langsung memotong. Dia ingin meledakkan surga. Segera Sukyue menyiapkan apinya, menyatukan berbagai macam api menjadi Fiery Lotus. Fairy Nisang berkomentar, dia ingin menyerang tahu surga. Apa dia gila? Itu sama aja dengan cari mati. Kyuchili menambahkan, hahaha, anak itu benar-benar menarik ya. Fairy Nisang berkata lagi, api macam apa itu? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia menggabungkan dan mengkompres beberapa jenis api dengan cara seperti itu. Apa dia mau bunuh diri? Ergozi berkomentar, bunuh diri apanya? Itu adalah hadiah dari ledakan fraksi surgawi kami. Setelah berhasil mengkompres semuanya itu, Sukyue langsung bergerak ke arah langit. Hei Dewa Tua, buka pintumu. Aku akan mengirimkan hadiah untukmu. Fairy Nisang sangat kaget. Ternyata dia benar-benar menyerang tahu surga. Ini sudah gila. Sukyue melepaskan Fairy Lotusnya ke arah langit. Ledakan yang begitu dahsyat terlihat di atas langit. Dan dampaknya dirasakan oleh semua orang yang sedang menonton. Saudara Sukyue benar-benar luar biasa. Lihat, bahkan Xiaorou harus bertahan dari dampak Fairy Lotus. Fairy Nisang berkata, awan petirnya diledakkan. Tapi bagaimana dengan ini? Tahu surga bukan berarti itu awan petir. Selama awan petirnya berkumpul lagi, bayangan Xiaorou akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Lalu Sukyue memerintahkan para bayangannya. Semua dari bayangannya itu mengeluarkan Fairy Lotus. Ergozi berkata, gila, anak itu ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Kita nggak bisa tetap tinggal diam di sini. Mari kita buat lingkaran pertahanan bersama-sama. Richixia berkata, untuk semua kultivator yang berada di dalam kota, kalian dengarkanlah kami. Jika kalian tidak ingin mati, cepat bantu kami untuk meningkatkan pertahanan ini. Melihat bahwa serangan ini akan sangat berbahaya, Kyuchili dengan cepat membuka celah dimensi. Dia langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Fairy Nisang berkata, Kyuchili, kau mau pergi kemana? Nisang, itu Fairy Lotus yang sangat berbahaya. Aku tidak bisa tetap tinggal di sini lagi. Jadi aku pergi dulu ya. Bye-bye. Kyuchili, berhenti kau. Sukyue dan para bayangannya melemparkan semua Fairy Lotus yang ada di tangannya ke arah langit. Dari kejauhan, Kyuchili berkata, haha, serangan yang luar biasa. Serangan ini membuat ledakan yang begitu dahsyat. Sampai-sampai void dari petir malapetaka hancur berkeping-keping. Orang-orang mulai berkomentar, akhirnya dampak ledakan itu berakhir juga. Ini benar-benar gila. Langit hancur berkeping-keping. Fraksi ledakan surgawi benar-benar meledakkan surga. Tapi Sukyue belum puas. Ini belum cukup. Langitnya belum hancur sepenuhnya. Semuanya, keluarkan senjata kalian. Cepat ikuti aku. Hancurkan sisa-sisa yang masih ada. Orang-orang melihat Sukyue dan yang lainnya menggunakan Celestial Artefak tingkat atas. Itu semua adalah Celestial Artefak tingkat atas. Dan setiap orang memilikinya. Ini benar-benar gak masuk akal. Sebenarnya, apa asal-usul dari fraksi ledakan surgawi ini? Sampai saat ini, tidak banyak informasi tentang mereka. Ergozi mendengar percakapan dari mereka. Dan dia langsung mendapatkan sebuah ide. Dia berkata, itu adalah perlengkapan standar dari fraksi ledakan surgawi.
Selama kalian bergabung, kalian pasti akan mendapatkannya. Itu tidak ada apa-apanya bagi fraksi ledakan surgawi. Seseorang bertanya, apa keuntungan semacam itu ada? Ergozi menambahkan, sebagai wakil pemimpin fraksi ledakan surgawi, dewa ini bertanggung jawab mengurus perekrutan murid. Sekarang tidak ada banyak tempat untuk bergabung dengan fraksi ledakan surgawiku. Mendengar mereka bisa masuk ke dalam fraksi ledakan surgawi dan slotnya terbatas, mereka mulai berebut. Aku punya banyak batu spiritual di dalam cincin penyimpananku. Tolong terima aku wakil pemimpin. Satu lagi berkata, aku juga, aku punya banyak catatan rahasia. Tolong biarkan aku bergabung. Satu persatu dari mereka mulai menawarkan hartanya kepada Ergozi. Oke, cepat kalian keluarkan dan tunjukkan dulu cincin penyimpanan kalian. Kembali ke sesi Sukiwe, mereka terus-menerus menghantam bidang void itu dengan tongkat parpol. Lama-kelamaan, void itu pun hancur. Astaga, langitnya benar-benar hancur. Dan ada void yang tak berujung di atas kepala kita. Apakah dunia kita akan hancur? Tidak berapa lama kemudian, langit itu pulih kembali. Duan Jude semakin bingung. Bagaimana bisa langitnya pulih kembali? Apakah kita masih tidak bisa mengalahkannya? Mo Juchen berkata, enggak, petir tribulasinya telah menghilang. Tao surga benar-benar sudah pergi. Dia telah menaklukkan dewa itu. Formasi Evil Spirit Key-nya juga sudah selesai. Dan bayangannya pun ikut menghilang. Tanpa kendali dari Tao surga, bayangan Xiaorou juga ikut menghilang. Petir yang membentuk Xiaorou itu langsung diserap oleh Sukiwe. Sukiwe berkata, Xiaorou, aku akan segera menjemputmu. Kau tunggu aja. Fairy Nisang takjub akan keajaiban seperti ini. Bagaimana mungkin? Dengan kekuatan anak ini aja, bahkan jika dia menghancurkan langit, nggak mungkin dia bisa menyebabkan kerusakan pada Tao surga. Kenapa Tao surga menyerah? Setelah menghancurkan petir itu, Sukiwe kembali kepada kelompoknya. Duan Jude berkata, bocah, kau benar-benar luar biasa. Setelah tribulasi, kekuatanmu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku merasa kalau kau akan segera dipromosikan ke Celestial King. Sukiwe menjawab, itu semua berkat bantuan kalian semua. Aceh, tanpamu aku tidak mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Kultivasi Sukiwe sekarang berada di Celestial of the Great All Ember Seven. Fairy Nisang langsung mendekat kepada Sukiwe. Bocah, berhenti kau di situ. Kau bisa bertahan dari petir malapetaka kuno dan dipromosikan ke Celestial of the Great All Ember Seven. Itu memang sangat luar biasa di benua langit ini. Tapi sayangnya, kau tidak akan bisa pergi kemana-mana sekarang. Yo. Kau lagi ternyata. Kau leluhur dari pasukan mana sih? Dalam hati Sukiwe, padahal kultivasiku sudah meningkat. Tapi aku merasakan kekuatan yang sangat kuat dari wanita ini. Kultivasinya jelas tidak rendah. Peri Cixia berkata, Sukiwe, dia bukan dari benua langit. Kita nggak perlu berbicara dengannya. Kita pergi aja dari sini. Fairy Nisang berkata, Hei, Fairy Cixia, kenapa kau ada di sini? Di mana aku dan apa yang aku lakukan, itu nggak ada urusannya denganmu. Jika kau ingin menyerang Sukiwe, aku pasti tidak akan membiarkanmu kembali ke benua Xianyun. Sukiwe meledek dari belakang. Kau dengar itu kan? Sekarang kau tidak akan bisa kembali. Fairy Nisang membalas. Kurang ajar sekali kau Cixia. Kau tahu hubungan antara orang ini dengan Fairy Yurou. Dan kau masih membiarkannya terus berlatih dan menjadi ancaman bagi Holy Moon Temple di masa depan. Hei, Ling Nisang, nama Holy Moon Temple-mu itu sama sekali tidak membuatku takut. Cepat kau pergi dari sini dan jangan ganggu kami lagi. Fairy Nisang berkata, Hei, si Qingxuan, jika kau melawanku, aku akan membunuhmu juga di sini. Si Qingxuan adalah nama asli dari Peri Cixia. Peri Cixia itu adalah gelarnya. Cixia membalas, coba aja kalau kau bisa. Ternyata Qiu Chili berada di dekat mereka. Dia juga ikut campur. Hohohoho, itu sama aja dengan pembulian. Jika menghadapimu dengan kultivasi Nisang saat ini, itu nggak bakal berakhir dengan baik. Gimana kalau aku ikut membantumu? Nisang berkata, apa maksudmu Qiu Chili? Apa kau ingin bergabung dengan mereka? Bukan apa-apa kok, aku cuma tidak mengerti cara Holy Moon Temple-mu itu. Mereka yang menghalangi kalian harus dibunuh. Memangnya kalian layak? Hei bocah, aku pikir kualifikasimu itu luar biasa. Jika kau berlatih dengan baik, kau mungkin bisa mencapai Celestial Emperor. Jika kau bergabung dengan Celestial Demon Temple-ku, aku akan menahan Fairy Nisang untukmu. Gimana? Sukiwe menjawab, Nona, meskipun aku tidak tahu kenapa kau berpikir aku butuh bantuan, tapi karena kau mengusulkannya, maka aku akan setuju dengan saranmu itu. Mo Juchen bertanya, pemimpin fraksi, kau ingin bergabung dengan Celestial Demon Temple? Duan Jude juga menambahkan, dari nama sektenya saja, itu terdengar sekte yang buruk. Sukiwe menjawab, dia sudah baik hati untuk mengundangku. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Menurut pendapatku, seluruh anggota fraksi ledakan surgawi harus bergabung dengan Celestial Demon Temple. Sukiwe langsung bersalaman dengan Qiu Chili. Qiu Chili berkata, ternyata kau bisa mengambil keputusan yang sangat tepat. Aku benar-benar gak salah menilaimu, Nona Qiu Chili. Sorry. Aku harusnya memanggilmu dengan kakak senior Qiu. Gimana kalau kau segera ambil tindakan untuk mengatasi Nisang itu? Qiu Chili berkata, maaf aja Fairy Nisang. Anak ini harus kembali ke Celestial Demon Temple bersamaku. Hei Qiu Chili,
Apa kau ingin bertarung sampai mati denganku demi anak itu? Kyuchili menjawab, bukankah kau tadinya datang ke benua langit untuk menangkapku? Dari belakang, Suke mulai memanas-manasi. Hajar dia, kakak senior! Kyuchili berkata lagi, cepat atau lambat akan ada pertarungan antara Celestial Demon Templeku dengan Holy Moon Templemu itu. Kakak senior, udah berhenti omong kosongnya. Hajar dia aja sampai mati. Kyuchili berkata lagi, hei, kok berisik banget sih? Biarkan aku menyelesaikan pembicaraanku dulu. Suke berkata, tapi aku sudah setuju bergabung dengan Celestial Demon Templemu. Kok bisa langsung membunuhnya sekarang? Kyuchili menjawab, hei, gak semudah itu. Basis kultivasiku hampir sama dengan Fairy Nisang. Jika kami bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, tidak ada seorang pun yang akan berakhir dengan baik. Apa kau benar-benar tidak punya ketulusan? Bagaimana orang mau bergabung dengan Celestial Demon Templemu? Aku khawatir setelah bergabung, kita malah jadi babu di sana. Kyuchili kaget mendengar perkataan dari Sukue. Dalam hatinya, dasar bocah ini. Apa mungkin dia sedang bermain trik denganku? Kultivasinya cuma berada di Celestial of the Great All Ember Seven. Meskipun ada Celestial King yang melindunginya dari belakang, tapi aku secara tidak sadar menganggap dirinya lemah dan tidak pernah berpikir dia akan mempermainkanku. Bocah ini di bawah ancaman Fairy Nisang, dia masih berani memprovokasi Celestial Prime lainnya. Apa saraf otaknya udah lepas? Dengan penuh amarah, Kyuchili memilih untuk menyerang Sukue. Bocah, kau sudah membuatku marah. Gak perlu lagi membawamu kembali ke Celestial Demon Templeku. Lebih baik kau mati aja di sini. Tapi serangan dari Kyuchili ditahan oleh Sukue dan langsung melakukan serangan balik. Kyuchili langsung terhempas sangat jauh. Di tempat Kyuchili mendarat, petir malapetaka dipanggil oleh Sukue dan langsung menyerang Kyuchili. Ergozi dan yang lainnya sangat kaget. Astaga, apa yang terjadi barusan? Dia dipukul sampai keluar kota dalam sekejap. Aku sampai-sampai nggak bisa melihatnya dengan jelas. Bukankah wanita itu barusan menyerang Sukyue? Dalam pikiran Fairy Nisang, bocah ini bisa memanggil malapetaka kuno. Meskipun dia cuma Celestial of the Great All Ember Seven, tapi malapetaka kuno akan meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Meskipun Kyuchili lebih kuat darinya, petir malapetaka kuno yang dideritanya akan lebih berat. Saat Suke ingin menyerang Kyuchili lagi, itu langsung ditahan oleh Fairy Nisang. Kyuchili kaget dengan bantuan yang dilakukan oleh Nisang. Nisang berkata, bocah itu adalah targetku juga. Lebih baik kita bersatu untuk menjatuhkan bocah ini. Tidak perlu waktu lama, Prixisia juga bergerak. Dia langsung menyerang pertahanan dari Fairy Nisang. Prixisia berkata, kalian berdua datang ke sini dari benua Xianyun. Kalian pikir kalian itu tidak terkalahkan? Sudah ku bilang, dia adalah priaku. Jika kalian menyerangnya, aku akan membunuh kalian di sini. Dalam hati Fairy Nisang, kita udah lama gak bertemu selama bertahun-tahun. Kekuatannya sekarang telah sangat meningkat. Sukue dengan bangganya berkata, hei kalian berdua, apa kalian masih ingin terus bermain? Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara! 3, 2, 1. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕の心は誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ思い出して僕のことHello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di Cerita Manhwa.